Lepaskan dirimu, lepaskan aku. Qingling. Tangkap. Qingling, Qingling. Pegang cincinnya. Aku tidak bisa mencapainya. Tianlang. Tianlang. Ya Tuhan, kamu tidak bisa. Kamu pusing dan selamatkan aku. Selamatkan aku. Tianlang. Ah. Jin. Mama, kamu sudah bangun. Bagus sekali, bagus sekali. Kamu tahu Mama sangat khawatir. Perlahan ya. Bisakah kamu perlahan? Ah. Aku akan ambilkan air untuk Mama. Aku ingat. Aku pikir aku jatuh ke air. Bagaimana kamu menemukanku? Kita ada di mana ini? Jangan khawatir, aku akan ceritakan perlahan. Aku melihat kamu dan Ding Hai di rumah Duan beberapa hari lalu. Pergi terburu-buru. Aku sampai di dermaga. Tepat saat melihat Old Yu menarikmu keluar. Dan kamu tidak sadar sepanjang waktu. Tidak apa-apa. Aku sangat senang kamu sudah bangun sekarang. Mama tidak baik, Mama. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku akan berpikir. Aku meninggalkan Duan Zhenghua. Dia akan membiarkanmu bersama Tianlang, Mama. Untung aku tidak bersamanya. Atau aku akan menyesal selamanya. Kenapa? Apa yang terjadi dengan kalian? Tianlang. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Mama berhenti bertanya. Jangan tanya. Kamu istirahat dulu. Mari berbaring perlahan. Aku dengar kamu ada di sana. Kenapa kamu tidak di rumah sakit di siang hari? Katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Mengapa ini jatuh ke laut? Katakan padaku. Dia sudah memikirkanmu dan dia. Apa yang kamu katakan? Kenangan perlahan kembali ke pegunungan Qingling. Dia memikirkanmu dan dia. Tapi hanya itu. Bagian lain tidak ada kemajuan. Dia mendengar tentang pernikahanmu dengan Shanshan. Jadi pikirannya sangat bingung. Dia memintaku membawanya ke pantai. Ingin mengujimu. Tidak mungkin. Hari kamu bilang kamu menculiknya. Kirin menyuruhku mengatakannya. Dia memintaku membawanya ke pantai untuk mengujimu. Tentu saja aku tidak. Tapi dia mengancam akan mati. Katakan padaku aku tidak akan, dan dia akan melompat ke laut. Kamu berbohong. Jangan lupa. Kau meminta tebusan dariku. Apakah kamu akan percaya padaku jika aku mengatakan sebaliknya? Duan Tianlang, kamu perlu tenang. Snow Chin dan aku sudah melalui banyak hal dengan ini. Tentu saja aku berharap ingatannya kembali. Semua akan baik-baik saja dengan kekasihmu. Apakah aku salah memikirkan itu? Tapi hasilnya. Dia jatuh ke laut. Sekarang hidup dan mati tidak pasti. Langit cerah. Apa yang dikatakan Ding Hai benar. Semuanya adalah ide papan bersih. Tidak ada penculikan. Tidak ada yang namanya 10 juta. Kau bisa cek rekening perusahaan jika tidak percaya. Tidak ada uang yang pernah ditransfer ke rekening Ding Hai. Semua ini karena kebingungan pikiran. Di satu sisi dia menganggap Ding Hai adalah suaminya. Di sisi lain aku memikirkan perasaanmu. Itulah mengapa itu hanya lelucon. Kamu bilang itu lelucon. Lalu mengapa dia jatuh ke laut? Ketika aku ada di sana beberapa hari yang lalu, pikirannya sudah sangat bingung. Dia lupa tujuan aslinya. Kupikir aku akan mencuri suaminya. Qin Jingling itu gila. Mungkin masih di bawah pengaruh obat Tante Dechanter. Segera setelah dia melihat Snow King, dia langsung menyerangnya. Kamu pikir aku bisa menghentikannya? Dia jadi gila saat melihatku melindungi si Chord. Ribut dan melompat-lompat. Lalu dia terpeleset dan jatuh ke laut. Tianlang, kami tidak ingin semua ini terjadi. Tapi inilah kenyataannya. Ya, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Dingin dan kamu tidak sehat. Kembali ke rumah sakit. Jangan. Jangan. Aku akan mencari Qingling. Qingling. Dia tidak akan bertahan.
Jangan. Dia akan baik-baik saja. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Aku akan menemukannya. Aku akan mendengarnya langsung darinya. Apa yang terjadi? Setelah aku meninggalkan rumah Doan, aku pergi ke Prancis. Ada di sana. Aku terus memikirkanmu. Untung Lily memberitahumu apa yang terjadi padaku dan nenek. Aku langsung kembali ke rumah Doan setelah mendengar semuanya. Doanlah yang membuat kami terpuruk. Mereka yang memisahkan aku dan nenek. Sekarang aku bahkan tidak diberi waktu untuk mewujudkan mimpiku. Ibu aku tidak ingin melihat mereka lagi. Bagus. Di masa depan ibuku akan menemanimu. Kita akan bahagia. Halo, permisi. Aku ingin tahu apakah kamu pernah melihat gadis ini. Tidak, terima kasih, tidak apa-apa. Permisi kakak. Pernahkah kamu melihat gadis ini? Belum pernah. Ah, terima kasih. Ayah. Tyron. Keluarga lagi. Ya? Tianlang sudah tidak masuk kerja selama lebih dari seminggu. Sudong dan Sangdong sudah beberapa kali mengeluh padaku. Apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan sesuatu untuk membuat mereka diam. Salju bersih. Kamu pergi ke hotel sebentar. Awasi itu untuk Tianlang. Oh. Ayah? Bagaimana dengan Mal? Awasi toko untuk Shueking sebentar. Tidak masalah. Baiklah. Ibu, Kembali ibu. apakah aku tahu cara meningkatkan parfumku? Benarkah? Ketika para nelayan mengambil umpan hari ini, itu menambahkan banyak ramuan Cina. Jenis jerami tulip pinus apa? Jadi bau umpan memiliki dampak yang bertahan lama. Aku sudah berpikir, kita juga bisa menambahkan ramuan Cina ke parfum kita di masa depan. Atau bisa bertahan lebih lama. Jadi aku akan membuat parfum seperti itu. Bagaimana dengan ubur-ubur? Putriku adalah pembuat parfum alami. Tapi aku tidak tahu tentang ramuan Cina. Kamu harus membantuku. Ibu tahu. Aku pasti akan membantumu. Haha, ayo makan sesuatu. Aku tidak percaya. Seorang anak yang belum belajar secara sistematis, dengan tingkat ambisi dan bakat yang tinggi. Ini saatnya untuk memetakan ulang masa depannya. Ini adalah makalah yang belum aku selesaikan. Kalian semua tahu, tetap ikuti rencana awal. Apakah itu baik? Tentu saja. Kau mendapatkan banyak poin dari ayah sebelumnya. Aku harap bisa mengejar kali ini. Kristal salju. Kamu memaafkanku. Hebat. Akhirnya kamu bisa memaafkanku. Jangan terlalu berharap. Kamu masih menonton catur. Aku akan melakukannya dengan baik. Sekarang dingin, aku pergi membersihkan setiap hari. Aku benar-benar khawatir jika kita menghilangkannya. Jika dia masih hidup, apakah dia akan memberitahu polisi bahwa aku mendorongnya ke laut? Tidak. Hari itu terlalu buruk. Kapalnya terombang-ambing terlalu keras. Kamu tidak mungkin mendorongnya ke laut dengan kekuatanmu.
Dan aku sudah bilang tidak ada yang akan membicarakan ini lagi. Itu kecelakaan. Jika 0. Benarkah? Jika masih hidup. Hanya ada 3 dari kita di sana. Selama kita sepakat. Mungkin ada masalah. Baiklah, aku akan kembali ke hotel dan kamu sibuklah. Selamat. Akhirnya kembali ke hotel. Aku tahu itu mimpimu. Hanya sementara. Tidak ada yang perlu disenangkan. Aku akan pergi. Sementara. Tapi juga mungkin untuk selamanya. Kursi Duan Suekin seharusnya lebih nyaman. Halo, apakah kamu sudah melihat gambarnya? Tidak, aku tidak tahu. Qingling. Qingling. Tahukah kamu siapa yang aku lihat? Duan Tianlang ada di sini. Tianlang. Apa yang dia lakukan di sini? Aku tidak tahu. Apakah kamu ingin menemuinya? Aku tidak ingin menemuinya. Apakah kamu yakin? Baiklah. Baik, ayo pergi. Anak malang. Apa yang harus aku katakan padamu, Sunan? Tianlang berniat mencari Qingling. Aku tidak mood untuk bekerja. Pasti masih ada ketidakpastian. Sunan, di mana kamu, bintang salju? Tianlang, apakah kamu mendengar kabar dari mereka? Lihat ini. Aku belum istirahat. Dokter Sue memberitahuku. Kesehatan ayah semakin memburuk. Dia bisa lumpuh karena stroke kapan saja. Ya ampun, bukankah ayah sudah tua? Ayah. Belum istirahat. Kembali. Kenapa belum ada kabar tentang clearing? Ayah. Aku tahu. Pikiranmu pasti sedang di clearing house sekarang. Ngomong-ngomong, aku memberimu cuti sebulan. Dalam sebulan ini, kamu harus melakukan segala cara untuk menemukan si Nol. TAPI sebulan kemudian. Apapun hasil pencariannya, kamu harus kembali bekerja di hotel. Sebulan. Kamu sudah menyia-nyiakan banyak waktu. Apa katamu, ya? Ayah. Aku janji padamu. Sebulan kemudian. Apakah kamu bisa menemukannya atau tidak? Mereka semua harus kembali bekerja. Ah, bagus. Sebulan kemudian, Duan Tianlang akan kembali ke hotel. Duan Sueking harus kembali ke To Serba Zhengtai. Bagaimana dengan aku yang harus kembali ke bentuk semula? Duan Zhenghua, kau si rubah tua. Gunakan aku saat kau butuh. Buang aku saat kau tidak butuh. Tidak ada yang murah di bawah matahari. Sekarang adalah kesempatanmu untuk meraih hari. Bagaimana cara menangkap langit? Dulu dia sering terlihat di rumah. Tapi sekarang dia tidak di rumah. Sulit bahkan untuk melihatnya. Kesedihan tak terhindarkan di usia tua. Cukup sedikit lebih pengertian. Dia akan melupakannya setelah beberapa saat. Aku ingin membicarakanmu, Shanshan.
Kamu sudah hamil lebih dari 3 bulan. Ada banyak hal yang terjadi di rumah belakangan ini. Jadi tidak ada yang memperhatikan perutmu. Adalah kurasa surga sudah lama melupakan bahwa aku hamil. Aku bahkan tidak punya perut besar saat lahir. Dia bahkan tidak akan melihatnya. Hanya ada Mu Qinglin di hatinya. Apa kamu tidak khawatir ayah akan bertanya? Bagaimana dengan aku? Letakkan bantal di perutmu. Tidak ada yang bisa melihat bantal di perutmu. Maksudku kamu harus hamil. Hamil beneran. Kakak Sue Qin bilang tidak takut dengan leluconmu. Dari pernikahan sampai sekarang, Duan Tianlang bahkan tidak menyentuhku. Aku pikir aku tidak akan pernah hamil. Tianlang? Ya Tuhan, tolong jangan terlalu bersemangat dengan apapun yang kamu dengar, oke? Pikirkan baik-baik dan jangan membuatnya khawatir. Kamu sudah tahu itu kan? Kamu menemukan dan membantunya berbohong padaku. Kalau bukan karena kebohongan konyol ini, aku sudah bersama pasangan. Semua ini tidak akan terjadi. Maaf Tianlang, ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Tapi jangan khawatir. Jaga tubuhmu. Tubuh adalah yang paling penting. Selir. Kita akan bercerai besok. Tianlang Shanshan. Dia salju. Jernih. Tianlang sudah tahu. Kamu harus tidak ikut campur. Biarkan mereka menyelesaikannya. Banyak hal terjadi di rumah akhir-akhir ini. Aku tidak ingin ada masalah lagi di rumah. Kamu sudah cukup lelah dengan pekerjaan dan karirmu. Su Qing. Kamu butuh istirahat lebih. Kamu tidak bisa membantu apa yang tidak bisa kamu bantu. Kalau kamu benar-benar khawatir, aku akan bicara dengan Tianlang dan Shanshan. Kamu tidur lebih awal. Pagi ini tidak fokus. Bisnis grup. Semuanya tergantung padamu. Baiklah, aku akan memeriksanya. Jaga kesehatanmu di cuaca dingin. Tidak menyangka berakhir di sisi Ju Shanshan. Orang yang biasanya paling aku benci. Sepertinya aku punya masalah serius dengan orang-orang. Sudah kubilang kita dalam situasi yang sama di Doanes. Kalau kamu mau percaya padaku, bisakah kita bicara sebentar? Sekarang bukan keputusanku lagi. Di tengah malam, aku seorang pendosa yang menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Apa ini? Ini catatan Greenlin. Oh begitu. Ini surat cinta Qingming untuk Duan Tianlang. Kenapa kamu memilikinya? Aku juga tidak sengaja menemukannya. Waktu itu aku lihat Duan Tianlang dan Clear One sebelum keluar dari ruang belajar. Ada kecurigaan. Aku tebak Zero. Sebenarnya ingatanku sudah kembali sejak lama. Bukankah itu yang kamu curigai? Sejak saat itu. Jadi mereka berdua terinspirasi dengan Kuanturi. Bagaimana itu bisa terjadi? Para elf ingin balas dendam pada kita. Jadi berpura-pura frustrasi. Tianlang mencintainya. Jadi kita biarkan saja dia berakting. Ya pasti begitu. Sepertinya aku benar juga. Kamu tidak perlu berpikir seperti Li Kui. Hati nurani yang bersalah.
Itu anjing dan gadis itu. Kamu di mana? Di hatiku. Aku tidak akan menyerah. Dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Ayah, kenapa pulangnya terlambat? Aku bertengkar dengan Tianlang. Kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Ayah, kamu harus membuat keputusan untukku. Apa yang terjadi? Duan Tianlang, dia tahu tentang kehamilan palsuku. Dia bilang ingin menceraikanku. Tapi dia membawaku di belakang punggungnya. Diam-diam bersama Mu Qinglin. Mu Qinglin Hom. Bukankah dia sudah amnesia? Dengan suami Snow Joan. Tidak, dia hanya berpura-pura. Padahal dia sudah mendapatkan ingatannya kembali, menyembunyikannya dari kita. Kamu sudah menipu kita semua. Lihat, Ayah. Ini bukti bahwa dia berselingkuh dengan Tianlang. Apa ini? Mu Qinglin menulis puisi cinta untuk Tianlang. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan ini. Ding Hai yang memberikannya padaku. Ding Hai. Suami Sue King. Ayah? Sekarang mereka punya semua buktinya. Ayah, kamu harus membantuku. Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua menipuku begitu saja. Dia berani. Jika ada yang berani mengganggu putriku Zhu Shiping, aku akan membuatnya membayar. Dengarkan Hai. Kenapa dia melakukan itu? Apa dia mengincar Shanshan atau? Hahaha. Haha. UPS. Aku sudah antri lama sekali. Akhirnya, kita bisa menemukan pisau yang membuat kita kembali. Ding Hai datang tepat pada waktunya. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Sayang, kamu bisa tenang. Kamu tunggu saja. Ayah, Tuhan memanggilku. Apa yang harus aku lakukan? Biarkan dia menggantang. Abaikan dia. Ayah? Tianlang mengirimiku pesan WeChat bilang, suruh aku pergi ke kantor catatan sipil besok untuk menceraikannya. Sayang, kamu tidak akan pergi kemana-mana untuk sementara. Tetap di rumah saja. Dan jangan pergi ke rumah Duan. Dan jangan melihat siapapun dari keluarga Duan. Duan Tianlang. Blue Ribbon Asia Director akan keluar nanti. Kamu tidak boleh mengatakan apapun. Bagaimana jika ada yang keluar? Kamu akan dalam masalah. Tahu. Di mana mobilnya? Di luar. Manajer. Akhirnya kamu bisa kembali, siapa kamu? Kamu salah orang, kamu akhirnya kembali untuk menemuiku. Lepaskan, kamu salah orang untukku, Tuan. Kamu salah mengiraku dengan orang Hei lain. Tuan, lepaskan dan kamu kembali untuk menemuiku. Beri sedikit rasa hormat, Tuan. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan memanggil polisi. Bantu aku menghentikannya. Hei, ini aku seorang psiko. Mengapa kamu melakukan itu? Kamu adalah kepala grup Zheng Tai. Hai, aku adalah kepala perusahaan dan kamu. Anna Fijian. Itu benar. Hai, aku Viana. Kepala grup Lauder Asia.
ada masalah. Oke. Aku akan membawamu ke hotel dulu tidak tolong. Ayo langsung ke mall. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Ini adalah bagian merek internasional kami. Hanya Dior. Belcher. Dan di sana dan kamu tidak terus menatapku. Oke. Ah. Apa? Kamu membuatku merasa mual. Permisi. Jika perilakuku membuatmu merasa tidak nyaman, aku minta maaf padamu. Kamu sangat mirip dengan pria yang kutunggu. Persis sama. Aku sudah menunggunya kembali dan berhenti. Aku bahkan tidak ingin mendengar cerita cintamu. Aku di sini untuk bekerja. Aku ingin kamu bekerja keras. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan memasukkan sikap kerjanya dalam nilaimu. Maaf Nona Fiona. Ini adalah kesalahpahaman. Aku minta maaf untuknya. Kepala bagian. Aku akan menghormati diriku sendiri. Maka silakan lanjutkan kunjunganmu. Ikuti aku. Di sana adalah departemen parfum domestik. Dia adalah Qingling. Kenapa dia tidak mengaku? Setiap kali kamu meminta untuk bertemu, aku selalu bertanya-tanya apa maksudmu. Kamu sangat jahat. Itu sebabnya kamu pikir semua orang sejahat dirimu. Mari kita bertemu. Aku melihat Qingling. Apa? Qingling. Kamu masih bereaksi saat mendengar nama Qingling. Di mana kamu melihatnya? Apakah dia? Di sini. Ini. Kamu tidak perlu membacanya. Aku sedang bicara tentang hotel. Dia menginap di hotel kita. Maksudmu Mu Qingling menginap di hotel kita? Dia di kamar mana? Kamu mau menemuinya? Tidak bisa. Dia tamu kita. Kita harus melindungi tamu kita. Kamu pikir resepsionis tidak akan memberitahuku? Tidak ada yang bisa kamu lakukan jika aku memberitahumu. Kamu mau memberitahu aku apa yang sebenarnya terjadi? Kepala Landade Asia Fiona. Dia terlihat persis seperti Qingling. Apa maksudmu? Fiona adalah Mu Qingling. Tidak hanya aku. Aku tahu Duan Tianlang merasakan hal yang sama. Apa kamu bercanda? Kepala Landal Asia. Ini Mu Qingling. Kamu tidak akan pernah mencapai posisi ini dalam hidupmu. Pasti ada kesalahan. Ada banyak orang yang mirip di dunia ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada Danlang. Dia sudah gila karena orang ini sepanjang hari. Aku tumbuh besar bersama Mu Qingling. Apakah Fiona adalah Mu Qingling atau bukan? Aku tahu saat melihatnya. Kemana dia membawaku sekarang? Ya, aku sekarang menginap di Hotel Chin. Kalian semua sudah bertemu. Baiklah. Lihat lebih dekat. Kenapa kamu tidak menandatangani kontrak jika tidak ada masalah? Tenang saja, aku akan mengurusnya seperti yang kamu sarankan. Kayaknya kita ada tamu, aku nggak akan bilang ke kamu. Aku akan hubungi kamu lagi besok. Oke. Kamu cari siapa? Kamu Miss Fiona ya? Apa kabar? Nama saya Ju Shanshan. Dia wakil ketua grup Chin. Maaf, aku bahkan nggak mau tahu siapa kamu. Tolong kasih tahu kenapa kamu datang ke sini.
Ah, aku penggemar berat parfum Landel. Aku selalu pakai. Aku dengar kamu tinggal di sini. Aku cuma mampir. Pengen kenalan sama kamu. Maaf, aku di sini buat kerja bukan buat kenalan. Sekarang jam 10:30. Kamu sudah ganggu istirahatku. Kalau ada next time, aku pasti akan melaporkan hotelmu. Bikin takut setengah mati. Dia bukan Kingling. Maksudku dia bukan Kingling yang dulu. Gimana perasaanmu waktu pertama kali lihat dia? Aku cuma berpikir dia berubah banget. Dia punya aura yang beda banget. Nggak bisa dibuat-buat. Fianna ini penuh duri. Seorang pejuang. MU Kingling muncul tiba-tiba kali ini dan nggak mengakui identitasnya. Dia mau ngapain sih? Menurutmu apa tujuan MU Kingling di sini? Ya kita lihat saja. Sekarang MU Kingling jadi begitu galak. Kamu balik buat balas dendam sama siapa? Kayaknya meskipun aku nggak ngapa-ngapain, Dinghai bakal susah tanda tangan kontrak. Dia jelas Kingling. Gak mungkin salah sama aku. Aku tahu ekspresi wajahnya. Aku nggak tahu apa yang aku keluhkan. Maaf ganggu istirahatmu. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk ditunjukkan. Itu sebabnya aku berani ganggu dia. Ini jenis apa ya? Kayaknya aku belum pernah lihat. Ini namanya Dreamling Lily. Dikembangkan oleh temanku. Tapi karena berbagai alasan, temanku di sini dan liliku sudah tiada. Aku sudah berusaha. Ayo kita tanam. Tapi tidak pernah berhasil. Tapi aku percaya. Pada hari aku berhasil. Temanku di sini. Aku akan kembali. Jadi varietas ini belum berhasil dibudidayakan. Selalu hampir berhasil. Tidakkah kamu tahu apa bedanya? Bisakah kamu memberiku saran? Maaf, Andai saja temanku di sini bisa kembali. hentikan sudah kubilang. Aku tidak tertarik dengan kisah cintamu. Tapi, kalau bunganya tumbuh dengan baik, ingatlah untuk memberitahuku. Aku sangat tertarik padanya. Bagus. Aku tidak bisa memberimu pemberitahuan tanpa alasan. Itu bukan bagian dari deskripsi pekerjaanku. Aku butuh imbalan. Bahkan jika kamu berpura-pura. Tapi kamu tidak bisa menipuku. Kamu adalah Kingling. Aku akan memastikan kamu mengakuinya.
MU Kingling yang polos yang kamu kenal tidak ada lagi. Aku Fiona. Terkejut melihatku. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang akan kamu lakukan. Wanita seperti apa? Kamu mencari aku? Benar. Permisi. Aku baru saja keluar untuk mengurus beberapa keperluan. Melalui beberapa hari penyelidikan ini, aku sangat puas denganmu. Secara pribadi aku ingin ini terjadi. Jadi aku akan mengirim informasi ke kantor pusat di Amerika. Kalau tidak ada masalah, terserah mereka untuk mengevaluasi dan memutuskan. Benarkah? Senang mendengarnya. Jangan sampai ketinggalan. Aku berjanji padamu. Aku yakin kamu tidak akan menyesali keputusan hari ini. Itu akan bagus. Saya juga buru-buru mengatur informasi dan mengirimkannya ke kantor pusat Amerika. Ada yang bisa saya diskusikan dengan Anda. Baik, saya akan menunggu pesan Anda. Wakil Presiden saya sedang mencari Anda. Kontrak dari Cordon Bleu hampir selesai. Benarkah? Efisiensi kerja Anda sangat cepat. Mereka bilang akan menunggu sampai menyerahkannya kepada Anda. Anda bisa mulai menyusun kontrak. Baik. Baiklah, saya akan menyerahkan ini kepada Anda. Apakah saya juga harus menandatangani kontrak? Tentu saja Anda adalah manajer umum. Anda memiliki 10% lagi dari Zhengtai. Tentu saja Anda berhak menandatangani. Dan saya akan mengusulkannya ke Dewan. Saya akan memberikan hadiah untuk ini. Terima kasih, Wakil Presiden. Baik. Oh, ngomong-ngomong Wakil Presiden. Baru-baru ini, saya mendengar beberapa rumor. Katanya Zhengtai bergabung dengan Mountain City. Jangan dengarkan rumor itu. Lakukan pekerjaan Anda. Terima kasih, Wakil Presiden. Kapten Duan tidak baik. Jangan membekukan itu. Anda tidak bisa menandatangani dengan kami. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Harap perhatikan cara bicara Anda. Anda perlu memperhatikan sikap Anda. Anda jelas bermain dengan kami dengan perilaku ini. Saya dengar bahwa Peputi sebenarnya akan digabungkan. Awalnya grup Zhengtai fokus pada hotel dan department store Zhengtai. Jadi Cordon Bleu akan diperhatikan. Tapi grup Mountain City, dia fokus pada peralatan rumah tangga dan resor. Lauder kemungkinan tidak akan mendapat perhatian yang sama. Pertama-tama merger hanyalah rumor. Kedua adalah merger. Hotel dan mal kami. Fondasi di Haeju tidak akan terguncang. Tidak akan ada perubahan dalam penjualan kami ke Lauder. Le Cordon Bleu tidak hanya menargetkan Haeju, itu Tiongkok yang lebih besar dan bahkan Asia. Haeju hanyalah langkah pertama kami, jadi ini sangat penting. Saya tidak akan mengambil risiko itu. Kami akan sepenuhnya mempromosikan penjualan Cordon Bleu. Tidak sama sekali. Kamu. Sepertinya kamu tidak bertanggung jawab lagi. Bagaimana kamu tahu dulu saya yang memegang kendali? Dulu kamu mengenal saya. Sebelum saya datang ke sini, saya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Zhengtai. Saya tahu lebih banyak lagi, bukan kisah cintamu tentu saja. Lebih berhati-hati di masa depan, hampir memakai tas. Apa hubungan mereka dengan penggabungan Yamashiro dan Zhengtai? Dia pasti mencari masalah. Kamu menatapnya lagi. Mereka bilang tidak tahu kamu bukan Mulkinglin. Saya menyuruhmu untuk menyambutnya bukan mengganggunya. Kamu pasti membuatnya marah. Ya, itu kesalahanku. Jadi sekarang bagaimana? Untuk mengembalikannya tentu saja. Saya katakan padamu, jika kita kalah dalam kasus ini, Zhu Xiping tidak akan membiarkan kita begitu saja. Masuk. Halo, selamat pagi General Manager. Saya kepala asisten pribadi Fiona. Halo.
Saya ingat kamu. Bunganya. Ini dari Fiona, saya yang mengirimnya. Terima kasih General Manager atas keramahannya selama ini. Apa maksudmu? Anda pergi. Ya. Fiona memutuskan untuk mundur dari kontrak. Ada toko lain yang harus diperiksa. Jadi kami perlu mengganti hotel. Tunggu sebentar. Skywolf, kamu duluan. Tunggu sebentar. Untuk. Silakan terima. Ini adalah gestur dari hotel kami. Semoga Nona Fiona bisa tinggal 2 hari lagi. Paling lama 2 hari. 2 hari sudah cukup, terima kasih. Ngomong-ngomong Lena, aku tidak tahu Nona Fiona. Ada apa? Perbedaan yang membedakan dari yang lain. Perbedaan yang membedakan dari yang lain. Aku tidak tahu apa yang dimaksud manner umum. Maksudku, seperti indera penciumannya. Kamu bisa mencium bau bunga dari jarak 5 meter. Seperti itu. Aku tidak tahu ada apa. Tanya saja. Itu. Apa yang dia sukai secara khusus? Apakah fokus pada amal dihitung? Filantropi ya. Tidak ada hal lain yang ingin aku lakukan. Pelan-pelan. Fiona, apakah kamu mencoba menyulitkanku? Aku tahu kamu seorang elf. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya. Tapi aku tahu kamu adalah King Ming. Surat undangan oke. Aku akan kembali dan melihat botol selada Liu Lao. Itu akan bagus. Jangan khawatir, aku akan menemuimu malam ini. Kayu hijau plum. Kamu pikir kamu bisa mengungguliku dengan mengubah identitasmu? Lihat apa yang bisa kulakukan padamu. Jelas. Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Kamu keluar dari sini. Mengapa kamu tidak mengakuinya ketika kamu sedang membersihkan? Berapa kali aku sudah bilang, aku bukan Zero, bukan siapa yang kamu bicarakan. Tolong keluarlah dari sini. Aku tahu kamu Zero. Itu sebabnya kamu membuatku kesulitan tentang kontrak. Itu saja sudah membuktikan kamu Zero. Manner umum Ding. Aku tahu kamu pernah melakukan kesalahan. Tapi ini urusan pribadimu. Aku sama sekali tidak tertarik. Tolong keluarlah. Oke. Aku di sini. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Soal kebenaran tentang apa yang terjadi saat kau jatuh ke laut. Aku memberitahumu sekarang. Aku tidak tertarik dengan hal itu. Kalau kau tidak pergi sekarang, aku akan segera meninggalkan hotel ini. Kau bisa mendengar tentang jatuh ke air dan tetap tenang. Aku tidak percaya kau sama sekali tidak tersentuh. Apalagi yang harus kau katakan? Jinling, APA Kau Ingat Hari Itu Ketika Duan Swekin Mendorong UKR. Duan Tianlang tidak menyelamatkanmu. Manner umum Ding. Apa kau sudah selesai? Tolong, jangan mencoba menjodohkanku dengan wanita yang mirip denganku. Oke, mengapa kau tidak menyuapku dengan sesuatu? Itu tidak masuk akal bagiku. Yang kuperlukan adalah bekerja dengan seseorang yang memiliki integritas. Manner umum Ding. Apakah kau orang yang jujur? Tentu saja. Aku dan grup di belakangku. Tidak ada masalah. Baiklah, maka aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku tidak akan meninggalkan hotel untuk sementara waktu. Tapi aku harap kau akan. Jangan semena-mena dan tiba-tiba seperti hari ini. Kau telah menyita begitu banyak waktuku. Aku sedang dalam perjalanan ke acara makan malam amal. Saatnya untuk berubah, tolong pergi. Makan malam amal.
Memberi makan Dinghai. Apa kau tahu tentang lelang amal lusa? Ini adalah Haiju baru-baru ini. Salah satu lelang amal yang lebih besar. Tapi hanya ada satu kesepakatan nyata. Mantan Direktur Panti Asuhan. Botol seladon yang dikoleksi oleh Tuan Liu Yaodong sebelum kematiannya. Oke, aku mengerti. Aku akan mengajakmu makan di luar suatu saat. Direktur Panti Asuhan. Botol seladon. Shan bilang Fat Anna akan pergi ke lelang untuk membeli botol seladon. Ketua grup. Aku akan menanganinya nanti. Bagaimana? Nona Juliana bilang seseorang sedang membersihkan kamarnya tadi. Undangan penting hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya bertanya. Pelayan bilang kamu suruh dia bersihkan. Pergi lihat. Ada apa? Lelang mulai sejam lagi. Barang-barang saya hilang. Kalau tidak ketemu, saya bisa tuntut hotel ini. Gimana dengan ketua grup? Sudah cek tempat sampah? Truk sampah sudah pergi. Cari truk sampahnya. Lalu cek kemana sampahnya dibuang. Ayo ikut saya. Non Vilna, kami akan bantu cari undanganmu secepatnya. Saya kasih waktu 15 menit. Terima kasih. Linda buatkan secangkir kopi. Ketua grup gimana? Saya sudah cek tempat sampah dan truk sampah. Tidak ketemu. Sekarang gimana? Dia datang. Non Fiona. Maaf kami tidak bisa temukan undanganmu. Saya tahu waktu saya hampir habis. Nanti saya urus kamu. Oh Non Fiona. Saya minta maaf atas nama hotel. Saya akan selidiki masalah ini dan beri penjelasan. Kami akan ganti rugi kerugian yang kamu alami. Minggir. Jangan pergi terlalu jauh. Kamu harus tunjukkan rasa hormat. Kami tidak akan tinggal di sini selamanya. Maaf. Kayaknya kalian kembali jadian. Sudah bilang saya bukan. Saya tahu kamu bilang bukan dia. Tapi kalian sangat mirip. Bahkan pelukannya sama persis. Rasanya saat berpelukan. Kamu ingat semua itu? Tentu saja. Saya ingat semua tentang hutan hijau. Saya tidak perlu mengingatnya dengan santai, atau lupa. Seperti terukir di otak saya. Hal terakhir yang bisa dipercaya adalah kata-kata manis seorang pria. Parfum ini disebut kepuasan. Ini adalah parfum wawancara kerja pertama. Saya memberikannya sebagai hadiah. Dikirim untuk membersihkan. Dan memberitahunya perasaan saya padanya. Saya tidak tertarik dengan kisah cinta Anda. Anda bisa mencoba. Tentu saja itu hebat. Hari ini adalah parfumer terbaik yang pernah ada. Dia adalah seorang jenius.
Mengapa Anda tidak mengirim seseorang ke lift yang rusak itu? Tidak ada yang membiarkan mereka keluar tanpa izin saya. Manajer kantor, kita tidak bisa membiarkan mereka terjebak di lift. Kalau Nona Fuyang marah, bagaimana jika Anda menuntut kami lagi? Saya bertanggung jawab atas apa yang salah. Jangan ikut campur urusan saya. Anda takut. Anda tidak perlu khawatir. Untungnya saya masuk tepat waktu. Kalau tidak, saya memang mengatakannya. Anda tidak perlu khawatir. Saya punya tunangan. Dia akan membuat saya merasa lebih baik ketika kita keluar dari sini. Apa yang kamu katakan? Saya sudah menikah. Anda tidak merasa baik. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Duan Tianlang. Tidak baik. Tim Eagle Shida Art of War memanggil ambulans. Jangan menakut-nakuti saya. Ada apa dengan Skywolf? Apakah Anda membawa obat? Saya ingin Anda mencium ini. Skywolf, kamu bangun. Skywolf. Skywolf macam apa kamu? Apa yang kamu katakan? Saya tahu itu. Saya tahu kamu adalah Qingling. Skywolf, jangan menakut-nakuti saya. Skywolf, kamu bangun. Item terakhir yang dijual hari ini. Itu adalah Tuan Liu Yaodong, mantan direktur panti asuhan. Anumerta. Guci telinga ikan seladon. Semua hasil lelang akan disumbangkan ke panti asuhan. Tawaran awal adalah 500.000. Kalau cuma $500.000 mari, tambahkan $50.000 sekali saja. Saya yakin bisa mencapai 1.550.000 bagus. Tuan ini menawarkan 55 万美元。 70 万。 75000贝克75000 dari Tuan ini. 750.000 sekali. Sepertinya kita tidak bisa melakukan ini tanpa sedikit pertumpahan darah. 750.000 dua kali. 1 juta Tuan ini baru saja melebihi 1 juta. 1 juta sekali. 1 juta dua kali. 1 juta terakhir kali. Deal. Lihatlah. Apakah ini layar orang tua Liu Lau? Kamu pergi ke lelang. Ya. Kamulah yang mencuri undangan saya. Merupakan kewajiban semua orang untuk peduli pada amal. Bagaimana bisa kamu menyebutnya mencuri? Lagi pula saya ingin membantu panti asuhan. Ya, terima kasih. Apakah kamu yakin ini hanya hadiah? Tentu saja. Saya tidak membutuhkan apapun sebagai balasan. Apa yang kita katakan tentang timbal balik? Saling membantu. Tapi kalau saya tidak membantumu, apakah kamu akan mengambil kembali botol selada itu? Bagaimana mungkin? Dia sudah memberikannya padamu. Tapi Nona Feng Ana, saya ingin meminta bantuanmu. Masalah kontrak. Silakan pertimbangkan dengan baik. Saya akan. Terima kasih. Wakil Presiden masa depan. Wanita seperti apa? Bagaimana denganmu? Apakah dia Dinghai manajer umum yang kamu sebutkan? Benar, manajer umum Tadin. Saya sudah memilikinya di sini. Permisi. Grup yang menyuap untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kami tidak tertarik untuk bekerja sama. Kamu sampah yang tidak berguna. Aku ingin kamu menandatangani kontrak. Kau menawarkanku seorang pengantin dan membawa barang rampasan ke sini. Wakil Presiden, biarkan aku menjelaskan. Apalagi yang mau kau jelaskan? Mengapa kau menjelaskan ini, padahal semua bukti sudah ada? Aku ingin kau kembali ke kantor dan mengemasi barang-barangmu sekarang. Pergilah dari sini. Kau mengusirku karena ini. Masalah ini. Oh, aku harap kau bisa mengatakan itu. Ini Fiang. Kau harus membawa ini ke atasan mereka. Dia tidak bisa menyimpan rahasia dari Nyonya Zheng. Ini Chuen keluar. Nyonya Zheng memiliki citra yang baik. Saham pasti akan turun. Kita tidak tahu seberapa jauh penurunannya.
Bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Setidaknya aku adalah manajer umum yang ditunjuk oleh Dewan. Kau tidak bisa menjadi penentu tunggal Dewan. Hahaha. Ya lusa. Aku memintamu untuk dipecat dalam rapat Dewan rutin. Aku menangguhkanmu sekarang. Aku wakil presiden. Aku pikir aku masih memiliki hak itu. Gulung. Halo? Ayah, dia gila. Aku tertembak. Dia tertembak. Siapa yang menarik pelatutnya? Bagaimana? Fiona datang kepadaku untuk menuduh Fading Hai melakukan suap. Dia juga bilang tidak akan bekerja dengan kita lagi. Aku tidak menyangka itu. Fiona akan melakukan kebaikan besar untukku. Kali ini bukan hanya pasar saham yang bisa jatuh. Dan aku bisa dengan alasan menyingkirkan Ding Hai. Hahaha. Sayang, ada satu hal yang perlu kau lakukan. Pengantin Ding Hai. Beritahu media. Masukkan ke dalam koran. Oke ayah, aku akan segera melakukannya. Hahaha. Ah. Hahaha. Menurut video ini semua karena aku. Aku tidak percaya kamu mencoba mengusirku. Tidak semudah itu. Akhirnya ikannya mati. Apa ini? Aku dengar kamu dihukum skors. Kamu datang untuk menertawakanku. Keluar. Keluar. Pada rapat Dewan 2 hari lagi, kamu buat surat perintah. Maksudmu apa? Katakan saja. Kamu akan membuat Miss Fatiuna berubah pikiran. Akan mendapatkan kontrak Lauder untuk Zheng Tai. Aku juga ada di Dewan. Aku akan memilih nanti. Suara mendukung. Kamu ingin membantuku. Apakah kamu berharap aku percaya itu? Mungkin kamu benar-benar ingin diusir dari Zhu Xiping. Ding Hai, kamu tidak punya pilihan. Jangan pikir aku mau jadi boneka Zhu Xiping. Aku bisa jadi bonekamu juga. Dengarkan Ding Hai. Perbedaan antara kamu dan Zhu Xiping adalah keseimbangan kebijaksanaan. Ini demi kepentingan terbaikku untuk membuatmu tetap di sini. Melakukan atau tidak melakukan. Fiona memberitahu Zhu Xiping tentang aku. Artinya tidak mungkin dia akan memberiku kelonggaran. Bagaimana mungkin dia bisa berubah pikiran? Aku akan mengurusnya. Baik secara publik maupun pribadi, aku akan membuatnya berubah pikiran. Kenapa kamu gila membantu Ding Hai? Jangan terlalu bersemangat dulu, dengarkan aku. Aku sudah di sini begitu lama. Lama sekali aku punya sedikit pengetahuan tentang dunia. Berita yang kamu pikir Shata dibeli oleh Yamashiro. Apakah itu hanya muncul begitu saja? Kalau begitu kamu tidak bisa membantu Ding Hai. Zhu Xiping memberitahu Ding Hai. Mengatakan skandal suap akan menyakiti tulang Nyonya Zheng. Secara logis, dia seharusnya berusaha mencegah berita itu tersebar atau mencari cara untuk memperbaikinya. Bahkan jika itu untuk mengalihkan perhatian publik. Tapi dia kebetulan saat ini untuk memusatkan kekuatan api melawan Ding Hai. Jangan pedulikan kerangka itu. Kamu beritahu aku kenapa. Apakah kamu mengatakan Gun Sepyeong sengaja membiarkan harga saham Zheng Tai jatuh? Tapi dia juga punya saham. Apa untungnya buat dia? Kalau dia tertarik membeli Zheng Tai, Maksudmu dia ingin membelinya dengan harga murah? itu sangat mungkin. Sudahkah kamu bicara dengan pamanmu? Kurasa pamanku bisa memahaminya. Untuk Zhu Xiping, Ding Hai tahu sikapnya. Zhu Xiping telah berusaha mengusirnya dari normal. Untuk menahannya, aku harus membiarkan Ding Hai tetap tinggal. Kamu mengerti? Atau kamu pintar? Ayah Fiona itu Ibu Lin.
Tidakkah kamu melihatnya? Jadi apa? Tapi kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Apa tujuan lain selain balas dendam pada keluarga Doan? Mereka hanya orang Castle. Jangan buang waktumu padanya. Aku tidak tahan dengan ekspresi agresifnya. Tidakkah kamu berhenti memandangnya? Ada hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Ketika aku membeli normal, aku akan mengusir keluarga Duan satu persatu. Tolong lihat. Inilah mengapa harga saham Zhengtai terus turun belakangan ini. Ding Haifu punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Ding Hai, aku ingin kamu mengundurkan diri. Lebih baik daripada dipecat. Mari kita dengar dari para pemegang saham. Aku mengakui. Dalam hal bekerja dengan Cordon Bleu, aku membuat kesalahan. Tapi bahkan jika aku melakukannya, itu tidak bisa menutupi kerugian direktur dan kepala. Kerugian grup. Apa yang ingin kamu lakukan? Tolong beri aku seminggu. Aku akan membuat Fiona berubah pikiran. Fiona sendiri yang memberitahuku. Tidak mungkin Cordon Bleu bekerja dengan God. Kamu punya 3 hari. Sutradara. Jika kamu bisa membalikannya setelah 3 hari, tidak hanya harga saham bisa pulih. Dan saya percaya, visibilitas internasional hotel akan serupa. Saya setuju untuk memberikan kesempatan kepada manajer umum Ding. Saya setuju, saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Wakil Presiden hadir. Yang saya butuhkan hanyalah kata-katamu. Baiklah. Dan karena tidak ada yang keberatan dengan itu, apa yang harus saya katakan? 3 hari. Saya akan memberimu 3 hari di Dinghai. Jika kamu gagal, saya akan menghitung hidup saya. Baik. Saya akan lihat. Sepertinya, 2 anak laki-laki dan 00 itu diam-diam bekerja sama. Ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kamu bisa tenang. 2 bajingan ini tidak bisa membalikkan langit. Tapi bagaimana jika mereka berhasil? Ayah, kamu benar-benar. Kamu seharusnya tidak setuju dengan itu di rapat dewan. UPS. Begitu banyak orang di dewan. Bisakah kamu bilang saya tidak setuju? UPS. Mereka berdua berani melawan saya. Kamu bisa tenang, mereka jujur. Saya juga tidak menandatangani kontrak ini. Ketua Dewan, saya tidak ingin parfum yang saya kerjakan dengan susah payah diberikan kepada kelompok yang masa depannya tidak pasti. Saya harap kamu mempertimbangkan kembali kemitraanmu dengan Nyonya Zheng. Saya sudah bilang begitu. Kerjasama antara Blue Egg dan Zhengtai sangat penting. Kontrak harus segera ditandatangani. Tapi saya sudah bilang ke Juspin, Cordon Bleu tidak akan bekerja dengannya. Jika kamu tidak menandatanganinya, saya akan mengirim seseorang kembali untuk menandatanganinya Ketua segera. Dewan, Kenapa kamu berteriak tentang ketua? Apakah aku presiden? Karena kamu pikir aku presiden. Kamu akan patuh pada perintahku. Kalau tidak, aku akan memecatmu. aku akan memikirkannya lagi. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku ingin berbicara denganmu tentang kontrak. Kalian sangat menyenangkan. Kirim seorang kepala untuk berbicara denganku tentang kontrak. Baiklah, maka aku berbicara denganmu sebagai anggota dewan. Apakah itu baik-baik saja? Kamu memberitahuku tentang pengantin yang dia tikam Ju Siping ada di sana. Itulah yang dia inginkan. Ju Siping menggunakan masalah ini untuk mengusir Ding Hai. Harga saham Zhengtai kita terus turun. Rusping akan memanfaatkan kesempatan ini, membeli kita dalam jumlah besar. Baiklah, aku tidak tertarik mendengar tentang kalian. Ini tidak ada hubungannya dengan Cordon Bleu. Jika kita diakuisisi dan digabungkan, Ku Shiping pasti akan bangun di Zhengtai. Akan ada sejumlah PHK. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Ini kontrak baru.
Luangkan beberapa menit untuk melihatnya. Aku tidak punya waktu. Nona Fiona. Kita akan mengambil 10.000 dari pendapatan kita. Membuka dana amal. Chinger dan Lauder akan berbagi tanggung jawab. Beri sedikit rasa hormat. Tolong. Lihat saja. Kamu dalam masalah jika listrik mati. Masih ada waktu untuk khawatir tentang PHK. Syaratnya bagus. Tapi Zhang Tai, apakah kamu yang bertanggung jawab sekarang? Ah, ini dia, hahaha. Apa yang dia lakukan di sini? Izin Din. Aduh, itu papan bersih. Kamu kembali. Aku merindukanku, sudah lama tidak melihatmu. Ayolah, ayolah, duduklah. Biarkan aku melihat bagaimana kabarmu. Din. Maaf, aku pergi terburu-buru. Aku tidak sempat pamit. Aku dengar APA Yang Tianlang bahwa kamu pergi belajar ke Prancis. Lalu dia pergi kerja ke Amerika. Tapi Tian Lang, bagaimana dia bisa tahu? Ya Tuhan, dia pria yang baik. Dia sering datang sendiri untuk membeli makanan untuk anak-anak. Orang yang membeli baju tidak pernah menerima pujian kami. Sekarang semua orang menyukainya. Dia tidak bereksperimen. Aku ingat apa yang aku katakan. Aku dengar dari Tian Lang bahwa kamu tidak mau mengakui siapa dirimu. Kenapa? Itulah yang dia katakan. Ya? Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Menurutku ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Skywolf itu pria baik. Percayalah pada penilaianku. Tentu aku percaya padamu, Dekan. Ya. Tidak ada masalah di antara kami, oke. Hanya saja sudah lama sekali. Ditambah pekerjaan. Tidak selalu bisa bertemu. Benar-benar hanya itu. Seperti itu saja. Oh. Jangan ketinggalan. Kamu mencari aku. Kamu mengikuti aku. Aku peduli padamu. Di sini sudah banyak berubah. Apakah kamu sudah bertemu Dekan? Apa yang kamu inginkan? Kenapa bersembunyi di balik identitas Mr. Feyana? Karena aku tidak ingin mengenalmu. Aku tidak ingin mengenal setiap dari kalian. Qingling ah. Aku bilang padamu, kalau aku menyebutnya lagi, aku jamin kamu tidak akan pernah bekerja dengan Landel. Maksudmu kamu bersedia bekerja dengan Cint? Apakah kamu meneleponku untuk memberitahuku itu? Itulah yang aku pikirkan. Tapi, sekarang aku ragu. Jangan ragu. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, oke? Tenang saja. Kalau kamu tidak suka namanya, aku tidak akan memanggilnya lagi. Dan aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu adalah kamu. Ah, apakah kamu Feyana? Nona Feyana. Tian Lang. Senang bertemu denganmu di sini. Apakah kamu datang untuk melihat Dinwu dan anak-anak? Mereka merindukanmu. Sering bertanya padaku, kapan kakak Qingling akan kembali? Kurasa kamu salah mengira aku sebagai orang lain lagi. Benarkah? Akulah yang membawa Nona Feyana ke sini. Oh, Karena kamu terus mengira aku sebagai orang lain. Nona Feyana salah paham tentang kami. Aku membawanya ke sini hari ini untuk menjelaskan padanya.
Benar-benar ada seseorang yang mirip dengannya. Nona Faina. Apakah kesalahpahamanmu sudah teratasi? Kurasa aku bisa mempercayai kalian sekarang. Bagus. Tianlang. Nona Feyana setuju untuk bekerja dengan Cint. Benarkah? Tentu saja benar. Aku akan memberitahu Zhu Shiping. Tunggu sebentar. Aku tidak bisa mengatakan sekarang mengapa Zhu Shiping tidak mau menandatangani kontrak ini. Katanya kamu memberinya kesempatan untuk merusak. Masuk akal. Apa yang ingin kamu lakukan? Beritahu Dong Liu, Dong Zhang, dan Dong Su. Temui Zhu Shiping di sana. Nona Feyana, bisakah kamu membantu kami? Jadi apa masalah besarnya? Bukan wakil presiden, apakah kamu membawa kami ke sini? Itu yang aku katakan pada Ding Hai di telepon Ding Hai. Apa yang dia lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Maaf rekan-rekan. Aku bahkan meminta kalian untuk datang ke sini. Ini adalah kontrak yang direvisi dengan Landel. Semuanya hampir sama. Ada satu hal lagi. Kami akan menyisihkan 10.000 dari keuntungan. Dirikan dana amal dengan Landel. Dirikan dana. Saya seorang pengusaha. Saya bukan seorang filantropis. Menurut saya ini ide yang bagus. Filantropi adalah tentang memberi kembali kepada masyarakat. Anda juga bisa mempromosikan diri sendiri. Saya setuju. Bagaimanapun ini adalah agensi Asia. Amal juga merupakan gaya. Saya mendukung semua energi positif sekarang. Bagaimana bisa grup Cint tertinggal? Ya Wakil Presiden. Ini 10.000 dari keuntungan. Kami hanya impas. Ya saya bisa setuju. Tapi apakah Landel akan setuju? Mr. Fina telah setuju untuk menandatangani kontrak dengan Cint. Apa? Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Saya hanya akan mengatakan beberapa kata. Saya telah membaca kontrak baru. Markas juga merasa lebih puas jika tidak ada kejutan. Saya ingin menandatangani kontrak hari ini. Tentu saja Anda bisa. Saya akan segera mempersiapkan konferensi pers. Anda. Kesepakatan besar dengan Landel. Akan ada konferensi pers. Saya memiliki konferensi pers jam 2 siang. Seharusnya tidak masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Itu bagus. Manajer Umum Ding. Kontrak telah ditandatangani. Anda menebusnya. Kami akan berbicara untuk Anda di rapat dewan. Baik, terima kasih. Baik, saya akan pergi sibuk. Wakil Presiden Zhu, kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Saya tidak percaya kalian bertiga bermain bersama saya. Jangan sombong, saya akan menjatuhkan kalian satu persatu. Minum air di salju jernih. Terima kasih ayah telah melakukan dengan baik. Terima kasih telah merawat Anda dengan baik. Ini adalah berita keuangan terbaru kami. Jam 2 siang ini. Grup Cint. Dengan Amerika Serikat landai salju jernih, lihat cepat Kingling. Saudara Iparlan, aku butuh kamu untuk merawat ayahku. Aku cuma mau keluar sebentar. Kingling. Kamu ngapain sih? Lagi ngapain kamu? Dia tamu kehormatanku, bukan Kingling. Aku berhasil menandatangani kontrak itu. Kalau kamu berbuat sesuatu padaku, aku nggak akan membiarkanmu pergi. Gimana bisa kamu berbohong dengan mata terbuka? Dia itu Kingling. Kingling. Kamu itu Kingling. Jangan pergi kamu. Berhenti dan lepaskan. Kingling, aku nggak akan salah mengenalimu. Kamu tadi bersama Bibi Nan. Bisa tolong kasih tahu aku di mana dia? Ayahku udah nunggu kamu untuk melepaskan.
Kalian semua gila ya di sini. Berapa kali aku harus bilang aku bukan Kingling? Aku Feyana, ngerti nggak? Nona Faina, tolong jangan marah dulu. Aku janji nggak akan terjadi lagi. Aku butuh kamu kasih aku waktu sebentar. Pergi sana dari sini. Aku akan panggil polisi kalau kamu berbuat onar lagi. Menyingkir dari jalanku, kamu itu Kingling. Aku nggak akan mengakuinya. Lagi ngapain kamu? Sueking, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Nona Feyana, tolong. Kingling. Dia itu Kingling. Dia tadi Kingling kan? Aku tahu tapi dia menyangkalnya. Kita nggak bisa memaksanya. Tianlang, aku mohon padamu. Kenapa kamu nggak bawa dia kembali? Kamu harus bawa dia kembali demi ayah. Bagus nggak? Tianlang? Halo? Nona Feyana, lama nggak ketemu. Ada apa? Kamu belum tahu itu. Sekarang aku manajer toko. Kalau ada yang kamu butuhkan, langsung saja cari aku. Maka kamu harus menjalankan toko dengan baik. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi perkembangan Landel di daratan. Terima kasih Nona Feyana. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kuharap aku tidak mengganggu percakapanmu. Tidak. Baiklah. Bagaimana persiapannya? Tidak buruk. Ada yang bisa kubantu? Oh, tidak perlu. Aku sudah bicara dengan Nona Feyana. Beritahu aku kalau ada yang kamu butuhkannya. Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Terima kasih. Duan Tianlang, aku perlu bicara denganmu. Ada apa? Tidak nyaman membicarakannya di sini. Manajer Ju. Ada apa? Kamu tahu bagaimana kamu memandang Feyana. Memandang apa? Kamu memandangnya dengan matamu Kingling. Apa itu urusanmu? Kamu sekarang karyawan Chin. Tindakanmu mewakili citra perusahaan. Aku sekarang curiga kamu memihak yang mempengaruhi pekerjaanmu. Berapa kali aku harus mengingatkanmu? Tuan Feyana bukan Mu Kingling. Jangan samakan. Perasaan Mu Kingling dipindahkan ke dia. Manajer Ju. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu sendiri. Kalau kamu terus ikut campur, aku juga akan mempertanyakan sikap dan efisiensimu. Duan Tianlang, perhatikan nada bicaramu. Kamu bukan manajer umum lagi. Dan aku bosmu sekarang. Sebagai bawahanmu, aku punya hak untuk memberikan komentar. Bekerja sama dengan Nona Fiu dalam pekerjaannya, itu yang seharusnya kamu lakukan. Aku akan bekerja. Ayah, baiklah, mengapa kamu masih menjadikan Ding Hai manajer umum? Kamu tidak memberinya apa-apa. Bagaimana cara kita membuat dia mengambil umpan? Ah, kamu sudah siap. Hampir. Baiklah. Tidak boleh dianggap enteng. Saya ingin kamu membakar proyek Longgang Newtown. Buat beritanya menjadi panas. Saya tidak percaya Ding Hai tidak akan mengambil umpan. Kamu bisa tenang, Ding Hai tidak bisa lolos dari gunung kita. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang. Bangun. Wakil Presiden. Ding Hai, datang dan duduklah. Baiklah, kamu melakukannya ketika saya memintamu. Belaya saya bertanya, Wakil Presiden.
Apa perintah Anda? Saya tidak menyadari kamu dan bersekutu melawan saya. Wakil Presiden saya bekerja untuk grup. Kamu punya Sangdong dan Sudong di pihakmu. Pekerjaanmu sebagai manajer umum sudah pasti. Terima kasih Wakil Presiden, tidak ada keberatan. Saya hanya tidak ingin menyinggung para bupati karena kamu. Ding Hai. Lakukan dengan baik. Saya akan mengawasimu. Jangan kamu ingin mengungkapkan apapun oke. Apa yang seharusnya saya miliki padamu. Saya juga bisa menjatuhkanmu. Saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih atas peringatannya. Jika tidak ada yang perlu dilakukan, saya akan sibuk. Baiklah. Gugup. Benar Ding Hai. Saya tidak akan menyulitkanmu jika kamu hanya pergi. Jangan salahkan saya karena kejam. Kamu yang memintanya. Lihat wajah lesu itu. Zhu Xiping adalah target lama. Sulit dihentai. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Saya punya sebuah berita untukmu. Pastikan kamu mendengarkan saya dan menulis. Berita apa? Jushan Shanzheng mengumpulkan uang atas nama Shancheng Group dengan gaji tinggi. Apa? Apakah informasimu bisa dipercaya? Kapan pesan saya pernah terlewatkan? Main apa yang kamu lakukan? Ayo kita periksa dulu. Persaudaraan. Ayo buat janji lain lagi, aku pergi dulu. Apa daruratnya? Kau memanggilku ke sini dengan terburu-buru. Aku dengar kau di luar sana menghasilkan banyak uang atas nama kelompok kota gunung. Mengumpulkan dana. Bagaimana kau tahu itu? Ternyata benar. Apakah ayahmu juga tahu tentang ini? Tentu saja tidak. Jangan berani-berani memberitahunya aku menentangmu. Kenapa kau tidak memberitahunya sesuatu yang begitu besar? Kau tidak bisa menyembunyikannya darinya juga. Kenapa aku harus memberitahumu itu? Kau tidak berada di tim yang sama denganku. Jadi itu yang kau bicarakan di kantor beberapa hari yang lalu. Kalau kau bisa meyakinkanku, aku ingin berbagi kapal denganmu. Bukan apa-apa. Aku baru saja menemukan investasi yang bagus. Ayahmu sangat suka menghasilkan uang. Aku tidak percaya dia akan melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Itu dulu. Ayahku semakin tua. Bertindak lebih konservatif. Buat penjara untuk dirimu sendiri. Tambah lagi obsesinya dengan kebenaran. Jadi aku memutuskan untuk menghentikan proyek yang telah aku pilih. Jadi kau mengumpulkan uang. Dulu. Aku tidak pernah menemukanmu. Zhu Shanshan sangat ambisius dengan karirnya. Apalagi, kau tidak ingin kembali ke kota gunung untuk membantu ayahmu. Itu dulu. Bukan seperti aku punya hal lain untuk dilakukan setelah perceraianku. Hanya pekerjaan bagus tentu saja. Proyek apa yang membuatmu begitu percaya diri? Itu saja yang bisa aku katakan tentang properti. Kau belum berada di kapalku. Properti. Bisa dilakukan. Tapi perusahaan ayahmu punya begitu banyak proyek. Kalau kau ingin menghasilkan uang, kenapa kau mencari cara lain? Bisnis ayahku adalah bisnis ayahku. Aku ingin meninggalkan sebidang tanah pribadi. Dan aku ingin menunjukkan pada Duan Tianlang. Aku Zhu Shanshan bisa terbang lebih tinggi tanpa dia. Terbang lebih jauh. Aku ingin dia mengerti. Wanita hebat seperti apa yang dia lewatkan. Sudah waktunya aku menyisakan sesuatu untuk diriku sendiri. Apapun yang kamu rencanakan. Selama aku hati-hati dan bisa tertawa terakhir. Bagaimana itu? Apakah kamu sudah menilai apa yang aku katakan? Apakah kamu percaya? Aku percaya sebagian besar. Itu menarik.
Aku akan mempertimbangkan dengan cermat pertanyaanmu. Wakil Presiden, di mana kamu selama jam kantor? Aku pergi ke mall. Aku sudah ke Hong Kong untuk urusan penting. Hotel ini ada di tanganmu. Hal penting. Ya. Kota gunung. Aku sedang dalam suasana hati yang baik untuk memberitahumu. Jika perjalananku ke Hong Kong berjalan lancar, aku bisa menyelesaikan kota gunung. Penggabungan bersama antara Zhengtai dan Hong Kong. Gabung. Ya. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Itu cuma kabar burung. Hahaha. Zhu Xiping pergi ke Hong Kong kali ini. Untuk menyelesaikan kota gunung. Kita sedang mengeksplorasi penggabungan 3 pihak dengan Hong Kong. Lalu siapa pihak Hong Kong yang dia bicarakan? Aku dengar dari saluran informasi kelompok ahli jaringan. Ada sebuah perusahaan elektronik di Hong Kong bernama Energex. Untuk mempromosikan strategi internasionalisasi dan mempercepat langkah promosi luar negeri. Mereka akan membeli perusahaan Eropa tua yang hampir bangkrut. Menurut pengamatanku, orang ini adalah orang awam, sudah lama mengincar pasar Eropa. Dia sudah mencoba membeli merek perusahaan Eropa tua. Jadi hal akuisisi ini, bagi seseorang yang ingin memperluas pasarnya. Grup Kota Gunung. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Keluarga Hikari Mountain Castle. Bisakah akuisisi diselesaikan? Tentu saja tidak Hikari Yamashiro. Tapi jika Yamashiro dan Lineng bergabung, kurasa tidak ada masalah. Jadi distrik video pergi ke Hong Kong kali ini adalah untuk menyelesaikan penggabungan Mountain Castle dan Lineng. Jika Guk Sepiong menyelesaikan penggabungan Sanseong dan Lineng, jadi aku tebak langkah selanjutnya. Seharusnya aku sudah menyelesaikan penggabungan dengan Zhengtai. Jangan. Seharusnya aneksasi. Aneksasi. Nggak heran dia bilang sudah waktunya menyingkirkan seseorang. Shares hampir kadaluarsa. Nggak lama lagi akan kembali ke tangan Duan Zhenghua. Sharesku tunduk pada Zhu Xiping. Sekali penggabungan 3 pihak berhasil, akan lebih mudah bagi Zhu Xiping untuk mengusirku. Kapan? Zhu Xiping ingin mengusir. Itu kamu. Bahkan kamu bisa melihatnya. Nggak ada yang semurah itu. Bro, kurasa kamu perlu merencanakan ke depan. Untuk mencapai posisi kita sekarang, kerja keras hanya aku yang tahu. Nggak pernah menyerah. Si rubah Xiping tua itu baru saja mengusirku. Kamu memanggilku buru-buru. Aku yakin kamu sudah membuat pilihan yang sangat bijak. Aku akan membantumu dengan hal selanjutnya. Tapi kita harus menginvestasikannya atas nama kita bersama. HM? Nama kita bersama. Aku yang menemukan proyek ini. Dan lebih dari 300 juta sudah terkumpul. Nggak ngapa-ngapain tapi bagi setengah. Dinghai itu agak rakus. Nggak akan aku minta sebanyak itu tanpa alasan. 300 juta kalau aku membantumu. Paling tidak 2 kali lipat. Wah, kamu sangat percaya diri. Aku sekarang merek terkenal Zhengtai. Kalau mikir Zhengtai Hotel mikir Dinghai. Ini kredibilitas investor. Aku yakin kalau kamu nggak melihat itu padaku, nggak akan kamu untuk bekerja denganku. Baiklah, hanya rahasia kita berdua. Tapi kamu harus melakukan ini dengan cepat. Kumpulkan uangnya secepat mungkin. Aku harus melihat investasi baru dulu. Ya tentu. Meskipun kamu tidak mengundangku hari ini, aku akan menandatangani proyek ini siang ini juga. Ayo pergi. Longgang Newtown. Ya, Kamu yakin ini proyek yang menguntungkan? tentu saja. Jangan bercanda.
Proyeknya gagal karena pengembang membayar semuanya. Menjadi tempat masalah. Kamu tidak boleh mengatakan apapun berdasarkan desas-desus. Aku tahu cerita sebenarnya. Karena pengembangnya adalah teman baik ayahku. Ada mitra di tengah peluncuran. Jadi dia kekurangan uang dan ingin bekerja dengan ayahku. Tapi ayahku hanya sibuk dengan Sengtai dan Mountain City. Jadi aku menolak. Lihat. Bangunannya hampir selesai. Dan setengah rumah sudah dipesan. Selama kita punya uang, tidak akan butuh beberapa bulan. Ini lebih dari investasi properti biasa. Siklus pemulihannya 2/3 lebih pendek. Jangan tanda tangan dulu. Aku akan melakukan beberapa pengecekan. Kamu lihat ladang di sana. Ayahku sudah membeli tanahnya. Begitu merger dengan Sengtai selesai, dia akan mengembangkan. Beberapa pusat perdagangan dan hiburan akan dibangun. Selama fasilitas sekitarnya dibangun, tanahnya pasti akan naik nilainya. Kota perdagangan dan pusat hiburan. Kenapa aku tidak mendengarnya dari ayahmu? Apa kamu tidak mendengar tentang merger 3 pihak? Filosofi ayahku dalam bisnis adalah tidak pernah berperang jika tidak bisa menang. Itu tidak akan terjadi sampai kita yakin. Sekali itu terjadi, itu sudah pasti. Jadi kedengarannya, bangunan ini benar-benar memiliki potensi. Tapi dengan kepribadian ayahmu, ini hal yang sangat bagus. Tidak mungkin dia menyerah pada bangunan ini. Aku akan jujur padamu. Sebenarnya ayahku juga tertarik dengan tanah ini. Tapi nafsunya terlalu besar. Dia ingin menunda pengembangannya. Ketika dia tidak tahan dengan harga rendah yang diterima. Haha. Benar juga. Itu sesuai dengan karakter ayahmu. Tapi ayahku juga tidak memikirkannya. Kalau para pengembang mengumpulkan uang, itu hanya sia-sia. Kesempatan besar untuk menghasilkan uang. Dan aku dengar, Kapten Kim dari kapal udara sudah mengunjungi 5 atau 6 kali. Aku tidak mau. Potongan daging gemuk itu direbut oleh si nenek tua. Jadi sudahkah kamu memutuskan? Beritahu saja kalau kamu tidak mau. Aku tidak mau partner yang hanya menghambatku. Telepon temanmu. Biwek janji untuk menandakan ini. Tidak ada hari yang lebih baik dari hari ini. Sekarang atau tidak sama sekali. Ya juga boleh. Ayo pergi. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Kenapa kamu cerewet sekali? Yah, uangku juga ada di situ. Akhirnya dapat proyeknya. Ding Hai mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Kalau kamu benar-benar menghasilkan uang di masa depan, aku akan sangat berterima kasih padamu. Saling membantu? Ngomong-ngomong, aku dengar ayahku bilang, Fiona sangat membantu kali ini. Tapi dia jelas Mulkinglin. Aku penasaran bagaimana kamu meyakinkannya. Ini Fiona. Ayo pergi. Apa-apaan ini? Kamu membuat kesepakatan apa? Udah. Ada apa dengan itu? Ada pelanggan yang membuat keributan di konter lantai kita. Katanya kita menjual barang palsu. Siapa yang menjual barang palsu? Mereka bilang kita adalah tamu VIP di department store. Kedengarannya tidak seperti pembohong. Tapi kita tidak mungkin punya barang palsu. Pergi cek itu ya. Hei, bisa kamu bayangkan? Ellie Cordon Bleu jual barang palsu. Cordon Bleu aku po. Merek dunia apa? Itu bahkan bukan parfum lokal. Aku penasaran apakah orang yang bertanggung jawab bisa datang. Aku akan menyesal jika tidak. Aku yang bertanggung jawab di sini. Ada masalah apa? Aku bisa janji padamu itu. Semua produk kami, semua asli dari Amerika Serikat. Kamu bilang aku bohong. Bukan itu yang aku maksud, kamu lucu. Kamu menyangkal jual barang palsu lalu mencoba menjebak aku. Aku penasaran apakah kamu tahu siapa aku. Oh, kamu Nyonya. Nyonya ini. Kenapa tidak kamu beritahu aku apa yang kamu dapat? Tidak perlu memancing orang dewasa. Jelaskan ya. Akan lebih baik bicara dengan jelas. Ini parfum yang aku beli di tempatmu kemarin. Coba kamu cium sendiri.
Bagaimana bicara? Maaf, benar bahwa kami tidak membuat parfum ini. Apa maksudmu itu bukan parfummu? Aku membelinya dari kontermu. Aku masih punya struknya. Maaf, aku akan pastikan untuk menyelidikinya. Untuk kepentingan konsumsimu dan untuk produksi lauder kami, aku akan memberimu jawaban. Bagaimana dengan parfum ini? Kamu bisa mengembalikannya atau menukarnya denganku. Kamu lucu sekali, meremehkan kami konsumen. Tidak semudah itu. Nyonya ini, tentu lebih dari itu. Aku mengerti kamu adalah tamu VIP di toko kami. Kami punya informasi kontakmu. Itu yang akan kami lakukan ketika kami mengetahuinya. Kami pasti akan menyelesaikan klaim untukmu. Kamu tidak akan kecewa. Sebaiknya kamu beri aku jawaban yang memuaskan. Atau kamu tahu apa yang akan terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang segera setelah mendengar. Saya baru saja pergi ke ruang kontrol. Di kamera pengawas di sana, tidak bisa memastikan apa yang terjadi. Anda sebaiknya memeriksa rekaman keamanan dari konter Anda. Kami tidak memiliki peralatan pengawasan di sini. Apa? Sebagai merek internasional yang memonopoli kabinet pertama kalinya, kami harus memasang kamera keamanan di konter Anda. Saya tahu itu kelalaian saya, tapi kami benar-benar tidak membuat parfum ini. Kami harus menyelesaikan ini atau... Jenis wanita apa yang bisa Anda jelaskan kepada saya? Saya sedang menyelidikinya. Saya butuh jawaban sebelum hari ini berakhir. Saya akan memberikan jawaban, tapi saya butuh waktu. Apa itu sikap? Saya rasa Anda tidak memahami keseriusan ini. Manajer residen. Tolong beri saya 2 hari lagi. Baiklah, saya akan memberi Anda 2 hari lagi. Jika waktunya tiba, Anda tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Saya pasti akan melaporkan hal ini ke Marcus Eli Cordulu. Menunduk. Ini bukan hanya tentang Fatona. Langit pecah. Saya tahu Anda harus melindungi Mulkinglin. Tapi jangan lupa reputasi grup dipertaruhkan. Jangan khawatir jika kami tidak menyelesaikan ini. Saya akan mengundurkan diri. Baiklah, saya akan menunggu kabar baik Anda. Halo. Shan. Ada apa dengan Longgang New City? Jinghai. Ada apa? Apa yang terjadi sekarang? Saya pikir Anda bilang ini proyek yang solid. Kota Gunung juga harus mulai ke Longgang New City. Proyek investasi sekitarnya. Mengapa berhenti sekarang? Ini juga mengejutkan saya. Grup Shenzhen dan mengalirkan semuanya ke akuisisi di Eropa. Uangnya tidak cukup sekarang. Proyek ini harus ditunda tanpa batas waktu. Jadi bagaimana sekarang? Kukira kau bilang tidak ada yang bisa mempengaruhi sisi ini. Itu yang kupikir. Tapi ternyata tidak sesuai harapan kita. Proyek purna jual grup Shenzhen di Eropa. ITU sudah diputuskan oleh Ayahku tidak bisa berbuat apa-apa. Bangunan ini tidak hanya tidak naik nilainya. Sekarang bahkan penjualannya jadi masalah. Katakan padaku harus bagaimana? Aku sudah mengerahkan semua yang kumiliki. Aku bahkan menginvestasikan uang pribadiku juga. Keadaanku tidak lebih baik darimu. Dan para pemilik properti yang membeli juga meminta untuk memeriksa. Ya, sekarang saatnya untuk bertahan. Harus bagaimana? Sekarang ini sudah terjadi. Mari kita cari solusi bersama. Kamu kembali saja ke hotelmu. Kupikir beritanya sudah bocor. Sepertinya lebih baik kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang, agar tidak menggoyahkan hati sang raja. Itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Sekarang semua orang membicarakannya. Rantai keuangan Zheng Tai putus. Benarkah itu? Ketua Seksi. Hotel memintamu bekerja di sini. Bukan untuk bergosip. Kamu yakin ini hanya desas-desus? Itu membuatku lega. Lihat saja cara dia terlihat. Zheng Chai sepertinya benar-benar dalam masalah.
Ah, masuk. Ding Song. Ada masalah di resor. Masalah apa? Pemasok dan pembangun menagih tunggakan. Ini saatnya mereka menagih uang. Bukankah itu malah menambah kekacauan? Kurasa aku juga dengar rantai pendanaan kita terputus. Mereka bilang, jika kita tidak menyelesaikan 2 angsuran pertama, mereka akan menghentikan pekerjaan dan pasokan material. Tapi jika mereka tidak bisa pergi, bilang saja aku tidak ada. Hei, tunggu sebentar. Katakan pada mereka perusahaan akan membayar sesegera mungkin. Pastikan mereka tidak menutup. Jadwal konstruksi tidak boleh tertunda. Serigala bermata putih ini saling memanfaatkan satu sama lain saat menyebut diri sebagai teman. Ketika ada yang salah, itu benar-benar salah. Segera setelah aku menyelesaikan ini, apa yang akan aku lakukan padamu? Masuk. Rumor itu tidak mungkin benar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Oke. Bagaimana bisa kamu tidak tahu itu? Keadaanmu sangat buruk sekarang. Aku ingin menarik dana saya dan Nyonya Zheng. Biarkan Shanshan merias diri dulu. Kamu sangat naif. Lihat uang langsung ingin investasi. Baru sadar rugi langsung ingin cabut. Tidak ada yang namanya kesepakatan bagus. Apa aku tidak sementara terjebak? Kita akan dapat kembali nanti. Aku akan biarkan dia menebus dulu. Aku akan kontakin Antana nanti. Apa kamu bisa mengandalkannya? Suami istri berpisah saat bencana datang. Apa hubungannya dia denganmu? Aku akan membantumu jika ada masalah. Kamu pasti tidak waras. Shanshan adalah putri Zhu Shiping. Dia mampu untuk menyeret dan membakar. Kecuali Yamasho dan Tadashi bergabung. Mulai. Evergreen Zhu Shiping secara resmi mengumumkan menyerah dan bergabung dengan Nyonya Cheng. Apa-apa. Jenis tentara masih di Hong Kong. Apakah informasimu akurat? Dia sudah kembali sekarang. Dan hanya dengan nama grup Kota Gunung. Sebuah pesan dirilis ke media. Dinghai, aku punya kabar yang lebih buruk. Beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Zhengtai sekarang putuskan. Kita perlu mengajukan gugatan bersama. Minta penghentian militer. Tidak ada orang lain yang bisa membantumu sekarang. Jangan berharap. Jangan berani-berani membuat gerakan kecil di belakang Zhu Shipingku. Wakil Presiden. Maaf, aku salah. Kalau aku bisa membantumu menghadapi Duan Shenhua, aku memintamu untuk menyelamatkanku kali ini. Kamu bantu aku dengan Duan Shenhua. Aku ingin kamu menjelaskan dirimu dengan jelas. Kamu bisa mendapatkan banyak keuntungan dari berurusan dengan Duan Shenhua. Aku tidak memanfaatkanmu tanpa alasan. Wakil Presiden, maaf. Aku salah bicara lagi. Orang kaya. Aku menaruh semua sahamku di situ. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku memintamu untuk menyelamatkanku kali ini. Aku akan membalas budi besar MU. Apakah aku masih berani mempercayaimu? Oh, aku baru saja pergi ke Hong Kong. Kamu akan merusaknya untukku. Dinghai. Aku agak bisa melihat melalui MU. Aku melihatmu dengan jelas. Pergi keluar. Fu Tongwu. Wakil Presiden. Aku akan mengadakan rapat dewan nanti. Untuk membahas mencopotmu sebagai manajer umum grup Zhengtai. Mengapa kamu tidak pulang dan mempersiapkan untuk serah terima? Aks. Apakah kamu benar-benar ingin melangkah sejauh ini? Jiang Hai. Bisakah aku benar-benar menasihatimu untuk tidak melakukan apapun di belakangmu? Kamu bukan tandingan kami.
Aku menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk mengcapai di mana kita hari ini. Kamu tidak bisa membiarkan tentara menjatuhkanmu. Menurut Shan Shan, bagaimana ini bisa terjadi? Salah. Ini jebakan. Apakah busur? Xi Ping dan Zhu Shanshan bersama-sama menjebakku. Ding Hai, kamu sangat bodoh. Ketua Dewan, Aku sudah menunggumu. kamu mendengar apa yang terjadi di konter. Aku pikir kamu cukup pintar. Tidak menyangka merekrut Zhu Shanshan. Aku tidak akan memberinya apa yang dia inginkan. Tentu saja. Konter Cordon Bleu dilengkapi dengan kamera tak terlihat. Kamera tak terlihat. Mengapa aku tidak tahu itu? Aku yang memasangnya. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Tidak percaya padaku. Bisakah kamu pergi dan mencari tahu faktanya? Jadilah yang terbaik. Oke, jangan bahas itu lagi. Aku akan cari tahu siapa yang melakukan ini. Kamu dengar tentang rantai modal Zheng Chai? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Urus dulu urusanmu sendiri. Aku yang akan urus. Kamu tahu, rantai keuangan Zheng Tai sudah putus. Tidak ada gerakan dari militer atau dewan. Kecuali Ding Hai yang terlihat seperti ayam tanpa kepala. Bagaimana menurutmu? Ding Hai sepertinya terjebak. Zhu Xiping yang menjebaknya. Yaitu cukup bagus. Zhu Xiping pergi ke Hong Kong beberapa hari lalu. Ada kabar tentang merger tiga pihak. Banyak hal terjadi sekarang. Pada saat ini ada kabar bahwa rantai modal putus, seperti pendahuluan merger. Sepertinya merger sudah berjalan. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Tidak optimis. Ada pembicaraan tentang merger antara Yamashiro dan Zheng Tai. Kita tanya. Zhu Xiping melempar lagi. Paling banter setara dengan kita. Tapi sekarang ini merger tiga pihak. Mengadakan enigma. Kamu pikir, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan permainan? Kita juga akan melakukan akuisisi. Kamu pantas menjadi anak kuduan Yihua. Urus masalah Cordon Bleu ini. Jangan merusak reputasi Chino dan Cordon Bleu. Aku tahu. Seseorang benar-benar melakukan sesuatu tentang itu. Dia adalah Don Junior, asisten penjualan baru. Mengapa dia melakukan itu? Apa kabar baiknya? Don Junior, kamu tahu VIP kita. Mengapa kamu membeli produk palsu merek kita? Bagaimana aku tahu? Karena seseorang mengubahnya. Kamu mau tahu siapa itu? Aku tidak ingin menjadi lebih baik. Biar aku tunjukkan padamu. Kenapa kamu melakukan itu? Pasti ada alasan kamu melakukan ini. Siapa yang menyuruhmu melakukan